Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahayani Mustiko dengan NIM F1E222040 dari Prodi Teknik Elektro, ruang kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data dapat dijelaskan sebagai proses pengiriman dan penerimaan data antara dua atau lebih perangkat melalui suatu media transmisi. Proses ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien, sehingga menjadi elemen penting dalam teknologi informasi dan telekomunikasi. Dalam komunikasi data, terdapat beberapa komponen yang berperan, yaitu pengirim atau perangkat yang mengirimkan data, penerima atau perangkat yang menerima data, media transmisi atau saluran yang digunakan untuk mentransfer data, sinyal data atau informasi yang dikirim dalam bentuk sinyal, dan protokol atau aturan yang mengatur cara data dikirim dan diterima. Dengan adanya komunikasi data, informasi dapat diakses dan dibagikan dengan mudah, baik melalui jaringan kabel maupun nirkabel seperti Wi-Fi dan jaringan seluler. Selanjutnya ada komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim, adalah perangkat yang mengirim data, contohnya seperti komputer dan ponsel. Selanjutnya ada penerima, yaitu perangkat yang menerima data, contohnya seperti server dan perangkat lainnya. Yang ketiga ada media transmisi, yaitu saluran yang digunakan untuk mengirim data seperti kabel atau nirkabel. Selanjutnya ada sinyal data, yaitu data yang dikirim dalam bentuk sinyal, bisa berupa analog ataupun digital. Dan yang terakhir ada protokol, yaitu aturan komunikasi data yang mengatur bagaimana data ditransmisikan. Selanjutnya ada jenis-jenis transmisi. Yang pertama ada media transmisi berkabel atau wired, di mana ada twisted pair, yaitu kabel yang umum dipakai di jaringan telepon atau Ethernet. Memiliki dua kabel yang berpilin untuk mengurangi gangguan. Selanjutnya ada koaksial, yaitu digunakan pada TV, kabel, dan beberapa jaringan komputer, memiliki perlindungan untuk mencegah interferensi. Selanjutnya ada thread optik, menggunakan cahaya untuk mengirim data dengan cepat dan jarak jauh, bisa dipakai dalam jaringan internet. Yang kedua ada media transmisi nirkabel atau wireless, di mana ada gelombang radio, yaitu digunakan untuk siaran radio, Wi-Fi, dan Bluetooth. Selanjutnya ada gelombang mikro, dipakai untuk komunikasi jarak jauh seperti satelit. Selanjutnya ada infrared, digunakan untuk jarak pendek seperti remote TV. Selanjutnya ada protokol komunikasi. Beberapa jenis protokol yang sering digunakan yaitu yang pertama ada TCP atau IP, mengatur pengiriman data melalui internet. Selanjutnya HTTP atau HTTPS, untuk mentransfer halaman web. Dengan HTTPS menawarkan keamanan yang lebih. Selanjutnya ada VTP, mengirim dan menerima file melalui jaringan. Selanjutnya ada SMTP atau POP3 atau IMAP, yaitu mengirim dan menerima email. Dan yang terakhir ada Bluetooth, yaitu komunikasi jarak pendek antar perangkat. Selanjutnya ada tipe-tipe komunikasi data. Tipe-tipe komunikasi data terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Yang pertama ada analog, yaitu menggunakan sinyal dalam bentuk gelombang kontinu yang berubah-ubah secara bertahap. Sinyal ini dapat memiliki berbagai nilai dan biasanya ditemukan dalam teknologi yang lebih lama. Contoh penggunaannya yaitu radio dan siaran televisi analog, di mana sinyal dan suara gelombang gambar dikirim sebagai gelombang. Yang kedua ada sinyal digital, menggunakan sinyal dalam bentuk biner yaitu 0 dan 1. Data dikirim dalam bentuk block bit atau digital yang membuat lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Umumnya digunakan dalam teknologi modern seperti komputer, smartphone, dan komunikasi internet. Selanjutnya ada keuntungan dan tantangan. Keuntungan yang pertama yaitu efisiensi berbagai informasi, yaitu mempermudah pertukaran data dengan cepat. Yang kedua, akses real time, informasi dapat diperoleh diperbarui segera.
Adapun tantangannya yaitu keamanan data atau risiko penyadapan atau peretasan, gangguan sinyal atau noise dapat mempengaruhi kualitas transmisi. Selanjutnya, aplikasi komunikasi data. Yang pertama ada jaringan komputer, menghubungkan perangkat untuk berbagi informasi dalam area kecil atau LIN atau area luas atau WAN. Yang kedua ada internet, jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat untuk pertukaran informasi cepat. Yang ketiga ada telekomunikasi, yaitu mengirim suara dan data antar lokasi seperti telepon seluler atau VoIP. Dan yang keempat ada sistem pengendalian otomatis, yaitu mengontrol dan memonitor perangkat seperti smart home atau industri 4.0 untuk efisiensi operasional. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu media dan protokol adalah berbagai media transmisi dan protokol memastikan pengiriman data yang aman dan efisien. Tipe komunikasi terdapat dua tipe komunikasi yaitu analog dan digital, masing-masing dengan kelebihan dari aplikasi tersendiri. Keuntungan dan tantangan, komunikasi data menawarkan efisiensi dan akses cepat, namun menghadapi tantangan seperti keamanan dan gangguan sinyal. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.